Wajib punya sertifikat higienis, Makassar perketat pengawasan program MBG. Lomba Lepa-Lepa meriahkan Maulid Nabi di Desa Lero Pinrang. Ribuan peserta meriahkan Notari RAN 2025. Munas 6 PKS, tegaskan soliditas dan kebersamaan majukan Indonesia. Pemerintah Kota Makassar mengambil langkah tegas dalam mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Hal ini menyusul instruksi pemerintah pusat agar daerah lebih memperketat pengawasan, mengantisipasi potensi keracunan makanan, sekaligus memastikan distribusi pangan sehat benar-benar aman untuk dikonsumsi peserta didik. Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin atau yang akrab disapa API, mengikuti rapat koordinasi nasional atau Rakornas secara virtual dari Balai Kota Makassar, Senin, 29 September. Rapat yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini juga dihadiri Menko PMK Pratikno, Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti, serta perwakilan Badan Gizi Nasional. Dalam forum itu, pemerintah pusat menekankan pentingnya standar keamanan pangan pada setiap penyedia MBG di seluruh daerah. Arahan tersebut langsung ditindaklanjuti API dengan memastikan Pemkot Makassar bergerak cepat memperkuat koordinasi lintas sektor. Saat ini, tercatat 45 lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG aktif di Kota Makassar. Total penerima manfaat mencapai 138.636 orang, terdiri dari 136.645 peserta didik dan 1.991 non-peserta didik kategori 3B. Masyarakat Lero di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan antusias menonton dan menyaksikan Lepa-Lepa Race. Lepa-Lepa Race ini dilaksanakan bersamaan rangkaian peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Koordinator lomba, Danawir mengatakan ada sebanyak 43 Lepa-Lepa yang menggunakan layar ikut lomba. Ia menambahkan, masyarakat Lero maupun pendatang antusias menyaksikan pelaksanaan lomba Lepa-Lepa ini. Apalagi, Desa Lero ini mata pencaharian masyarakat setempat sebagian besar merupakan nelayan. Untuk lomba kali ini terbagi dua sistem yakni maraton dan segitiga, di mana pelaksanaannya, yakni maraton tanggal 25 September 2025 dan segitiga tanggal 26 sampai 28 September 2025. Adapun hasilnya. Juara maraton, 1. Reski Rahmat, 2. Amalia, 3. Reski Abadi. Juara segitiga, 1. Amalia, 2. Cahaya Ilahi, 3. Princess, 4. Cahaya Tasbih, 5. Ucapan 3 kali. Hadiah. Juara 1 mendapatkan tropi, medali, uang pembinaan sebesar 3 juta rupiah. Juara 2 mendapatkan tropi, medali, uang pembinaan sebesar 2 juta rupiah. Juara 3 mendapatkan tropi, medali, uang pembinaan sebesar 1 juta rupiah. Juara 4 mendapatkan tropi, medali, uang pembinaan sebesar 750.000 rupiah. Ribuan peserta antusias mengikuti Notari RAN 2025 yang dilepas langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum atau Dirjen AHU Kemenkum, Widodo, bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, di lapangan Karbosi, Minggu, 28 September. Ajang lari ini menghadirkan dua kategori utama, yaitu 5K dan 10K, yang diikuti oleh peserta dari berbagai kalangan, mulai dari notaris, komunitas lari, hingga masyarakat umum. Dalam sambutannya, Dirjen AHU menekankan pentingnya membangun semangat kebersamaan melalui kegiatan positif seperti Notari RAN. Sementara itu, Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini dan menilai Notari RAN menjadi bukti sinergi antara pemerintah, notaris, dan masyarakat. Kepala Kantor Wilayah Kemenkum Sulsel, Andi Basmal, juga memberikan apresiasi atas tingginya antusiasme masyarakat. Sebagai penutup rangkaian kegiatan, Dirjen AHU turut menyerahkan penghargaan kepada para pemenang yang disambut meriah oleh seluruh peserta dan penonton. Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Direktur Badan Usaha, Andi Taletinglangi, Direktur Perdata, Henry Sulaiman, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Sulsel, Demson Marihot, Kepala BHP Makassar, Oriza, Kepala Bidang Pelayanan AHU, Muhammad Tahir, Sekretaris Umum INI Pusat, Amriati Amin.
serta Ketua Pengurus Wilayah INI Sulsel, Andi Sengeng P. Salahuddin. Acara berlangsung semarak, menegaskan semangat Makassar menuju kota yang sehat, aktif, dan penuh kolaborasi. Partai Keadilan Sejahtera atau PKS resmi membuka musyawarah nasional atau Munas E6 di Hotel Sultan, Jakarta, Ahad, 28 September. Forum 5 tahunan ini menjadi ajang penting bagi PKS dalam menentukan arah organisasi, merumuskan strategi politik, serta melantik pengurus baru untuk periode 2025-2030. Prosesi pembukaan ditandai dengan pernyataan resmi Ketua Majelis Syura PKS, Muhammad Sohibul Iman. Di hadapan ribuan kader yang hadir dari seluruh penjuru tanah air, ia mengajak untuk menundukkan hati dan memohon keberkahan. Ia lalu membuka Munas secara resmi dengan lafaz basmalah, yang disambut riuh tepuk tangan dan takbir para kader. Usai pembukaan, Sohibul melantik jajaran Majelis Pertimbangan Partai atau MPP, Dewan Pengurus Pusat atau DPP, serta Dewan Syariah Pusat atau DSP. Pelantikan ini disebut sebagai langkah awal memperkokoh struktur organisasi dari pusat hingga daerah. Sohibul menegaskan, soliditas internal menjadi kunci peran PKS di tengah masyarakat sekaligus memperkuat posisi politik di tingkat nasional. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Khalid, menegaskan bahwa tema Munas E6, Kokoh Bersama, Majukan Indonesia, bukan sekadar slogan, melainkan ruh perjuangan 5 tahun ke depan. Ia menambahkan, kata, bersama, menegaskan perjuangan kolektif yang melibatkan kader, simpatisan, masyarakat sipil, hingga kaum muda. Sedangkan, Majukan Indonesia, menandakan komitmen PKS sebagai bagian dari entitas politik yang siap menyukseskan pembangunan nasional sebagaimana cita-cita pendiri bangsa dalam pembukaan UUD 1945. Dalam pidatonya, Khalid juga mengutip pesan pendiri sekaligus guru PKS, KH Hilmi Aminuddin. Munas E6 PKS dihadiri lebih dari 1.000 peserta yang terdiri dari unsur DPP, MPP, DSP, fraksi PKS DPR RI dan MPR RI, DPTW, serta DPD PKS se-Indonesia. Agenda strategis, pengarahan pimpinan, hingga penyusunan visi 5 tahun ke depan menjadi fokus utama.